Selamat pagi Pak Musyafar. Iya pagi. Agak keras agak keras. Pagi Pak. Pagi biar semangat temannya. Iya. Nah, sekarang ini lagi mau kirim Iya. mau menjalankan kiriman sendiri Pak ya. Iya. Sebelum menjalankan kiriman sendiri, ini saya mau memastikan dulu, dan ini super driver skill Pak, mengenai ini sudah disusun rapi pihak manajemen supaya driver tersebut ini menjalankan super driver skill dengan tujuan keselamatan. Ya Pak ya. Ini super driver skill. Iya Pak. Ya. Lanjut di gambar kedua. Daily inspection condition. Call diesel. Jadi kita menggunakan di sini unit itu call diesel semua, Pak. Nah, jadi berbahan bakar solar. Ya. Terus di gambar ketiga, Pak. Pengecekan kendaraan. Pengecekan kendaraan itu, jadi kalau misalkan saya tanya, Pak, cek kendaraan metode balok. Ya, ini pengecekan metode balok. Kan balok kan mudah diingat Pak ya. B-nya itu apa? Body ban. Pak. B itu apa? Body ban. Body dan ban. Setiap sampai mau melakukan aktivitas, dilihat dulu Pak ya. Itu bodinya seperti apa, fisiknya, bentuknya seperti apa, apakah ada kerusakan atau enggak. Terus ban itu tipis apa enggak Pak? Soalnya takutnya itu bannya itu gundul. Ini kan sudah musim hujan. Takutnya kalau saya enggak paham, banyak gundul musim hujan, slip Pak. Kemarin masih kejadian, masih baru kemarin itu kejadian rodanya itu keselip. Ya. Sehingga mengakibatkan nabrak accident. Waktu itu menabrak tembok warga, rumah warga. Yaitu menjadi beban driver, harus memperbaiki unit dan harus memperbaiki tembok rumah warga. Jadi harus mengecek dulu Pak ya. Terus kalau sudah mengecek kelihatan gundul, dipastikan di Flatify sudah sudah diajukan apa belum ya Pak ya. Ya, Iya, jadi harus diwajukan ya. Nanti ada arahan untuk Flatify ya. Iya ada. Terus air ya, periksa air radiator. Air radiator kita melakukan penghidupan pertama kali, indikatornya itu menunjukkan tambah angin, tambah air apa enggak seperti itu Pak ya. Kalau misal menunjukkan indikatornya temperaturnya tinggi, itu harus dikasih manual air radiator ya Pak. Terus periksa kelistrikan. Nah, ini kelistrikan ini kunci utama juga Pak dalam keselamatan. Lighting kanan maupun lighting kiri dan belakang maupun yang kanan dan samping itu dicek Pak. Dan lampu dicek ya. Nah, kelistrikan. Takutnya nanti kalau kelistrikan akinya soak, pas waktu ditanjakan tidak bisa starter, kan menjadi bingung namanya ya. Jadi harus dicek juga misal soak ya, itu dicek di aplikasi Flatify sudah diajukan apa belum, seperti itu Pak ya. Terus periksa oli Pak, oli ya, oli pas periksa tetesan atau kebocoran di bawah kendaraan, tuh ada rembesan apa tidak di bawah kendaraan. Terus itu level oli mesin, nah, itu kan kalau di indikator menyala apa tidak Pak? Seperti itu ya. Iya Pak. Terus oli ini penambahannya Pak, ini karena mumpung baru pertama kali itu ya, penambahan oli itu di setiap kelipatan 5.000 ya, kelipatan 5.000 itu di penambahan oli. Itu nanti konfirmasi malam itu pasti akan ketemu dengan bengkel, itu konfirmasinya Pak ini betul tambah apa enggak. Untuk penggantian oli di kelipatan 10.000 penggantian oli, jadi diingat-ingat ya Pak ya. Nah ini kelengkapan dan kertas untuk K-nya, jadi BALOK, K-nya ini kelengkapan, ini penting dan sering lupa dari driver-driver yang kurang fokus. Zaman masuk ke sini cek dulu HP bawa apa enggak. Nah, kalau di tengah-tengah hari, tengah-tengah waktu sudah kerja, sudah bawa HP, tiba-tiba kena copet, HP-nya hilang, yaitu kemudian hari harus mengusahakan mempunyai HP lagi, entah itu kredit ataupun
punya istri di bawah enggak apa, yang penting RAM-nya itu 4 Android 10 minimal ya. Terus surat kendaraan, SIM sama STNK pastikan dibawa juga. Terus dan pastikan masih berlaku apa tidak. Takutnya nanti kebablasan sama tidak pernah ngecek SIM, jangka masa berlakunya sudah kelewat. Ya, itu pastikan. Terus yang kedua, nah ini tadi kan urutan toko ya. Iya. Nah, dashboard dan gembok harus sesuai, ya Pak. Iya. Takutnya nanti sudah nyampe toko, dashboard dan gembok itu tidak sesuai. Toko A yang ada di depan, gemboknya di belakang, jadi susah, menyusahkan sampean sendiri. Jadi harus dicek, ya Pak ya. Oke, itu. Terus letak toko, jangan sampai harus fokus ya. Tadi mana GCMA ya, harus GCMA sini. Takutnya sama GCMA Banyuwangi, ada juga Banyuwangi, Gajah Mada Banyuwangi, GMDA singkatannya. Kalau Jember GCMA, kalau Banyuwangi GMDA. Terus ada yang di situ Bondowoso itu ada toko apa Pak? Ya Mas, asal Bondowoso sing Eko keliru itu Hayamur ya. Oh, Hos Cokro Bondowoso dan Hos Cokro Jember. Jadi Hos Cokro Bondowoso itu HSCK ya? HSCK. Kalau Hos Cokro Jember HCTO. Jadi sama-sama Hos Cokro, harus paham ya. Soalnya kalau takutnya sama enggak paham, salah arah, itu akan dibebankan solarnya kepada driver yang bersangkutan. Ya Pak. Jadi harus paham ya. Nah, ini lanjut di gambar ke-4. Defensive driving, ini belok. Ini pedoman sampean, saya peduli keselamatan. Ya, keselamatan sampean ini penting karena ada keluarga di rumah. Ya Pak ya. Nah. Terus gambar ke-5 Pak. Defensive driving ya. Defensive driving itu mempunyai arti perilaku mengemudi yang menerapkan metode safety driving sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dan mengambil resiko yang paling rendah. Dengan tujuan defensive driving itu tidak menjadi penyebab kecelakaan, yang kedua tidak menjadi pemicu kecelakaan, yang ketiga tidak terlibat dalam kecelakaan. Ini zaman pahami dan dihafalkan Pak. Defensive driving itu kan ada perilaku mengemudi yang menerapkan metode safety. Metode safety driving itu apa Pak? Contohnya? Ya, untuk apa ya? Menjaga keamanan. Ya, contohnya metode safety driving itu apa? Contohnya? Untuk Anda mengemudi itu ya intinya gimana ya? Ngecek kondisi kendaraan itu. Ya, kondisi kendaraan. Menggunakan sabuk pengaman itu safety driving juga. Jadi tujuan safety driving itu contohnya itu ya kayak tadi mengecek metode balok itu juga safety driving, menggunakan sabuk pengaman itu juga safety driving, seperti itu Pak ya. Jadi harus pahami karena tujuannya itu tidak menjadi semuanya itu tidak berarti dalam tanda kurung jangan kecelakaan. Itu kalau kecelakaan susah sendiri sama ya, susah, yang ada di rumahnya susah, semuanya ikut susah. Kalau teman paling cuman itu kok kasihan gitu aja. Jadi ya di safety drivingnya itu ya di pedoman sendiri. Sampean harus fokus saat berkendara, itu juga safety. Hindari distraksi, itu juga safety. Kalau ada telepon tidak usah diangkat, itu juga safety karena itu distraksi ya. Misalnya kalian sampean itu kan ada di jalan, terus meninggalkan pikiran masalah yang berat itu di rumah, itu juga termasuk safety. Nah, seperti itu Pak ya. Tidur yang cukup itu juga termasuk safety. Ya Pak ya. Jadi harus dipahami Pak. Terus lanjut di gambar ke-6. Nah, ini ada contoh potensi kecelakaan di tanjakan maupun turunan. Ya. Ada ibu-ibu yang lighting kanan, dia belok ke kiri, lighting ke kiri, dia belok ke kanan. Ini misal unit Bapak yang bawa keluar, ini ada jalur utama, jadi dahulukan jalur utama dulu Pak ya. Kalau sama dahulukan sama dulu, nanti terjadi eksiden ya. Jadi harus sabar. Yang ketiga, yang keempat, ada truk bermuatan lebih. Ya, truk bermuatan lebih tersebut ini sampean dipastikan harus jaga jarak.
takutnya ini ada barang jatuh, semisal kayak truk sini kan ada batu-batu yang bawa batu-batu ini. Takutnya jatuh, batunya tersebut menimpa unit Bapak. Itu ya harus Bapak ya harus membenarkan seperti itu. Kalau tidak ya harus ngecek, Pak, batunya sama itu jatuh menimpa ini sampean itu ya. Kalau tidak ya Pak Musawa sendiri harus ganti. Terus ada Bapak ketika di unit sampean terus disalib dari belakang langsung ditikung. Nah, itu termasuk harus menghindari potensi kecelakaan seperti itu Pak ya. Kita boleh mengklakson ibu-ibu yang belok kanan ke kiri maupun belok ke kanan, letingnya ke kanan dia belok ke kiri, itu kita boleh mengklakson kode, tapi dengan nada sopan ya Pak, biar tidak terjadi adu mulut, karena kita membawa nama baik perusahaan seperti itu Pak ya. Lanjut di gambar ke 7 Pak. 5 langkah defensive driving. Pahami dinamika kendaraan, jaga jarak aman atau zona mengemudi ya. Selalu awasi kondisi sekitar, waspadai blind spot, hindari distraksi dan paham marka. Itu 5 langkah dasar defensive driving ya. Nih, pahami dinamika kendaraan. Ini ada gambar canter, ada double, ada fuso, ada maupun tronton. Ini yang dimaksud dinamika kendaraan itu apa? Dinamika itu besar kendaraan. Besarnya. Ya, besar kendaraan. Apa yang dimaksud dinamika tepatnya? Tepatnya itu gimana? Membacakannya itu. Ini ya, Pak ya. Jadi pahami dan kenali kendaraan Anda. 1. Panjang kendaraan, lebar kendaraan, tinggi kendaraan, ground clearance kendaraan, bobot max muatan kendaraan, aerodinamis kendaraan, fungsi panel instrumen kendaraan, wheelbase, jarak dan sumber roda. Yaitu dinamika kendaraan itu haluan Pak. Sama Pak kita tadi kan bawa unit sendiri kan, bawa mobil ya. Ini kanto ya, kecil kan ini motornya ya. Dengan yang saya bawa sama itu kan berbeda kan, haluannya kan pasti berbeda. Nah itu harus paham. Yang terpenting ini Pak ya, panjang, lebar, tinggi. Kita lupa panjangnya bawa fuso nabrak di sana tembok yang jebol itu karena tidak paham panjangnya, sehingga notol tembok yaitu akan dibebankan ke driver. Makanya harus paham panjangnya Pak ya. Lebar kendaraan kita harus paham ya, harus paham. Dan tinggi kendaraan ini sering lupa dari driver-driver yang ada. Ketika kita mau menyalip bermanuver dari samping kiri, ada di depan ada portal ataupun pohon yang condong ke jalan, kita tidak paham tingginya, nyangkut unit kita Pak, sehingga mengakibatkan kerusakan. Dulu pernah di sini nyangkut sampai ya harus perbaikan di atas 100 juta. Nah, kita perbaiki box di atas 10 juta lah mungkin. Maka dari itu harus paham Pak ya. Paham tinggi kendaraan unit kita. Kalau memang nggak paham ya kita harus bersabar di jalan, jangan gerusa-gerusu. Di depan ada pohon besar yang condong, kalau di Bali itu nanti pasti ada nanti ya Pak, harus paham ya. Lanjut di gambar 10 Pak, ayat 9 Pak ya. Zona aman, jaga jarak, zona aman mengemudi. Nah, ini ada zona aman analisa, zona reaksi. Nah, ini ada unit Bapak yang ada di belakang, unit depan yang ada di depannya. Nah, ini ya. Metode 4 detik, 1000 dan 1, 1000 dan 2, 1000 dan 3, 1000 dan 4. Jadi diterapkan pada kendaraan lektruk. Lektruk ini milik kita, ya Pak, double ya. Dalam kondisi cerah di siang hari dan kondisi malam hari, ditambahkan 1 detik. Selanjutnya untuk kondisi hujan ditambahkan 2 detik ya Pak ya. Nah, jadi harus paham ini saya tidak mau, saya sering lihat itu ya, kita ngular di sini, kita disalib, misal Pak Musawa disalib, itu panas sama yang dia nyalip saya tuh, dikiting terus, ngular terus. Tahu-taunya dia mau nyalip, kita kan tidak tahu yang ada di depannya Pak ya. Sehingga zonanya tidak cukup.
Sampai nyalip tidak cukup karena kita tidak tahu yang di depan. Jadi jangan kita mendahulukan ego kita. Jadi kalau mau menyalip itu harus memang melihat di depannya itu cukup apa enggak. Ya, takutnya ini sudah tidak cukup, kita maksa masuk sehingga terjadi eksiden. Kalau terjadi eksiden itu kasihan keluarga, Pak. Yang mikir pasti keluarga. Ya. Jadi zona aman mengemudi itu 4 detik untuk melakukan zona reaksi. Jadi tergantung kecepatannya. Dia ngerem mendadak, nanti harus 1, 2, 3, 4 itu sebelum lewati harus kita bisa melakukan berhenti seperti itu, Pak ya. Lanjut di gambar 10, Pak. Awasi kondisi sekitar. Pengguna kendaraan harus mengarahkan pandangannya jauh ke depan supaya bisa mengkalkulasikan kecepatan dan jarak aman. Pandangan jauh pun bisa membuat kita memetakan kondisi jalanan yang dihadapi sehingga kita menjadi lebih antisipatif.